Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria, perwakilan dari pejabat RKIH Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Saat ini pada siang yang berbahagia ini meninjau pabrik pupuk Sugeng yang berada di daerah Bogor, Jakarta. Nah, di belakang saya tempat pembuatan pabrik tahunya. Jadi ada beberapa tahu sutra, tahu lokal, dan juga ada tahu goreng yang siap edar. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, ini untuk tahu sutranya, tahu putihnya. Nah, ini sangat bagus sekali para pemirsa. Jadi untuk meningkatkan UMKM yang ada di daerah Bogor, Jakarta, jadi RKIH Rumah Kreasi Indonesia Hebat siap merangkul dan juga maju bersama UMKM Indonesia. Tingginya harga kedelai dan produksi kedelai dalam negeri yang belum bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri membuat para pelaku bisnis yang menggunakan bahan baku kedelai seperti tahu, tempe, dan kecap cukup dibuat kepusingan. Ketidakmampuan Indonesia dalam memproduksi kedelai membuat para pelaku usaha ini harus mengimpor kedelai dari luar negeri. Ironisnya, kedelai yang diimpor bukan dari negara agraria atau negara yang memiliki hasil dari sektor pertanian. Namun, kedelai yang diperoleh para pelaku usaha tahu dan tempe di Indonesia umumnya didapat dari negara industri seperti Amerika Serikat. Ini artinya tahu dan tempe yang dikonsumsi dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, bahan baku kedelainya berasal dari Amerika. Hal inilah yang membuat Rumah Kreasi Indonesia Hebat Business Group menyambangi pelaku usaha tahu mikro atau UMKM milik Sugeng. Tahu mana ini tahu goreng. Tahu goreng. Gara-gara kedelai mahal, tahunya di mana? Sekarang harga kedelai berapa sekarang? Sekarang 10.005. Idealnya berapa? Idealnya 7.005. Kenaikannya berapa lama? Sudah berapa lama? Belum lebaran. Kalau sekarang nggak turun lagi? Belum. Ini ya udah kemarin sempat 3.000 Pak. Tapi ini dari Amerika ya? Iya. Kurang nggak dari Brasil? Ya sama aja Pak. Amerika Brasil sama aja. Harganya? Harganya sama kalau udah masuk dulu. Pokoknya kan yang bikin merek kan cuma pedagang sini aja. Ini dari belinya dari distributor atau dari pasar? Ini dari toko kayak semacam kios. Toko kios. Jadi kios. Jadi pengrajin ini ambil kios. Per hari dibutuhkan? Kalau di sini 3 ton, 4 ton lah. Hari, dari 100 tonan per bulan. Ketahanan pangan bagi pemerintah menjadikan isu yang prioritas, terutama melibatkan banyak petani. Ini menjadi hal penting karena di saat COVID-19 ini, salah satu bidang yang tidak mengalami minus bahkan surplus adalah pertanian. Nah, satu hal yang membuat kita hari ini harus juga memperkuat ketahanan pangan ini adalah mengurangi ketergantungan impor, terutama soal kedelai misalnya. Nah, kedelai ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk industri-industri yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti pabrik tahu, tempe, dan lain sebagainya. Ini perlu digarisbawahi, sungguhnya kalau kedelai ini bisa dihasilkan baik dari sisi kuantitas atau kualitas dari petani Indonesia, ini tuh sangat menguntungkan. Tapi kita pun tidak bisa menafikan juga bahwa memang pemerintah hari ini masih membutuhkan kedelai dari luar negeri, terutama soal kualitas dan juga ketersediaan, sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan impor. Ini harus menjadi juga pemikiran bahwa ini sesegera mungkin ada keseimbangan antara produksi kedelai dalam negeri dengan impor dari luar, dan ujung-ujungnya ke sana adalah peningkatan kualitas kedelai Indonesia
produktivitas yang lebih efektif, dan juga bagaimana memperkuat regulasi yang menguatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi perhatian kita, terutama di daerah-daerah seperti di tempat saya, industri-industri tahu, tempe, dan lain sebagainya itu kadang-kadang mengalami sedikit kontraksi ketika kedelai yang dibutuhkan itu tiba-tiba hilang di pasaran. Demikian. Sebelum Lebaran, harga kedelai masih di kisaran Rp7.000. Namun saat menjelang Lebaran Idul Fitri kemarin, harga kedelai meroket hingga Rp10.500. Ironisnya, harga tersebut masih belum juga turun hingga detik ini. Menurut Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat, Kris Budiharjo, realitas ini menggambarkan jika keberadaan dan fungsi dari Kementerian Pertanian sebatas formalitas yang mengurus persoalan administratif belaka. Karena dampak dari keberadaan Kementerian Pertanian masih belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara konkret. Jadi kedelai ini kita memang selama ini impor tahun. Yang kita heran sudah sekian puluh tahun impor di negara agraris. Indonesia itu negara agraris, tapi faktanya kita impor. Bukan hanya kedelai, bahkan beras pun kadang-kadang impor. Di satu sisi Kementerian Pertanian itu sangat banyak sekali ahlinya. Litbang Pertanian itu doktornya banyak sekali ahli-ahli pertanian kita. Kemudian di kabupaten kota ada badan ketahanan kota, kabupaten terutama ada badan ketahanan pangan. Tetapi kita kekurangan pangan. Pangan dalam arti yang luas, bukan hanya beras. Di situ ada kedelai, di situ ada buah-buahan, dan lain-lain dan sebagainya. Menurut pendapat saya, pemerintah tidak pernah memiliki prioritas program pertanian atau sektor pertanian di negara agraris ini tidak pernah menjadi perhatian serius. Mulai dari kelangkaan pupuk, mulai dari kelangkaan bibit dan sebagainya, kurang mendapatkan keseriusan di dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga Kementerian Pertanian lebih tepat menjadi Kementerian Administrasi Pertanian, bukan bagaimana menumbuh kembangkan sektor pertanian kita. Itu selama ini ya, bukan hanya menteri ini, menteri yang lain juga sama saja. Jadi ini kan bukan kelangkaan daripada kedelai, bukan hari ini. Sekarang harga sudah 11.000 dari 7.600 sebelum Lebaran dan sebelum puasa, naik sampai hari ini tidak terkendali. Nah, ini perlu ada kebijakan-kebijakan yang harus dibuat bagaimana agar sektor pertanian untuk meningkatkan kedelai ini menjadi prioritas. Ahli-ahli peneliti di Litbang itu dibiayai oleh negara sehingga bisa menemukan bibit-bibit yang berkualitas di dalam kedelai Indonesia. Karena tempe ini kan budaya. Makanan kita ini tahu dan tempe itu makanan rakyat. Tapi faktanya sebenarnya itu impor. Makanan impor kan begitu. Ya enggak. Ya harus serius ya, pemerintah harus serius. Kemudian mengenai masalah harga kedelai yang naik, saya berpikir pengrajin tahu dan tempe harus bersatu untuk melakukan impor langsung. Karena pada prinsipnya pemerintahan Pak Jokowi ini memberikan kebebasan untuk melakukan impor, tidak harus izin khusus, berbeda dengan bawang putih dan sebagainya. Bawang putih kita juga masih impor, tapi tidak sesulit itulah. Artinya banyak pengusaha yang lebih kebebasan untuk impor dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau kebutuhan daripada kedelai di Jabodetabek per bulan saja, tahu tempe aja, tahu tempe ya, belum untuk pabrik kecap dan sebagainya, itu bisa hampir 17.000 ton per bulan untuk Jabodetabek. Ini adalah suatu pangsa pasar yang besar, sehingga saya berharap di kemudian hari RKIA Business Group akan menyatukan pengusaha pengrajin tahu tempe di Jabodetabek ini untuk mengambil langkah. Kita bekerja sama dengan importer atau kita gotong royong mendirikan perusahaan importer, mendirikan perusahaan impor sendiri, melakukan impor sendiri, sehingga pengrajin tahu dan tempe memiliki kepastian harga dari Amerika maupun dari Brasil
sambil kita menunggu pemerintah agak sedikit serius di dalam menunggu kembangkan pertanian kita di sektor kedelai. Ya, kita melihat dari beberapa aspek. Aspek pertama memang perlu ada peningkatan peningkatan kualitas dari pertanian Indonesia soal kedelai, sehingga kedelai Indonesia bisa bersaing dengan kedelai-kedelai yang dihasilkan dari negara-negara produsen kedelai seperti Amerika misalnya. Nah, yang kedua adalah pemerintah memang harus terus melakukan intensif sosialisasi, pendampingan terhadap masyarakat, terutama petani-petani kedelai, sehingga tidak hanya sekedar mengejar kuantitas, tapi yang terpenting adalah kualitas itu sendiri. Karena kalau dihitung biaya produksi dengan biaya perbandingan dengan impor, kita masih sangat jomplang. Nah, jadi penguatan itulah yang sebenarnya harus dilakukan sehingga petani-petani kita berhasil untuk menghasilkan kedelai yang berkualitas. Jadi swadaya ini kalau kita mau swasembada kedelai, suka tidak suka pemerintah harus memberikan intensif, pemerintah dalam Kementerian Pertanian serius dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dengan mencari bibit-bibit unggul, dengan mengerahkan para peneliti-peneliti dengan membiayai yang besar, jangan cuma sekedar biaya-biayaan dan biaya khusus ya, bentuk tim khusus peneliti kedelai dengan biaya berapapun yang dibutuhkan, sehingga dalam waktu yang singkat kita bisa mendapatkan bibit yang berkualitas, yang cocok untuk Indonesia. Dan kemudian ada kebijakan khusus seperti pupuk subsidi, itu diberikan ke sektor-sektor prioritas. Di samping untuk beras, pupuk subsidi juga harus diperuntukkan bagi kedelai, jagung, sehingga jagung dan kedelai jangan sampai impor. Tanah kita luas sekali, dan saya yakin jago-jago kita, ahli-ahli kita, dokter-dokter kita di sektor pertanian sangat mumpuni. Tinggal politik will dari Kementerian Pertanian untuk mengerahkan potensi daripada ahli-ahli kita ini untuk mendapatkan kualitas bibit kedelai. Dari Jakarta, Diki dan Aka, Rumah Kreasi Indonesia Hebat, mewartakan. Saat ini sudah ada mulai penurunan, Pak. Cuman masih ada.